besar Tuhan, Kau termulia Tuhan. Ini hati kami, selidiki hati kami Tuhan. We wanna say we love you Jesus. I keep my promise close in
saya mau membicarakan mengenai stay connected. Ya, stay connected. And in line with tema kita pada tahun ini, connection itu. I like this word. And I believe sepanjang bulan ini akan ada banyak message yang Anda terima, di mana how you can bring that connection, how you connect dengan Tuhan, dengan sesama, dengan dunia, ya. And why juga, then we will be able to understand why connection is very, very important. And the passage yang kita akan lihat pada hari ini adalah a passage that is very, very common. Mari saya share screen slide saya sekarang ini. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga ke-8. But before we go any further, mari saya membawa Anda semua di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, thank you for this opportunity for me to be able to share the word with you. And I believe through what I'm sharing today, oh Lord, it will speak personally to them. It will remind us of something. It will remind us on things that we need to do. And the most important thing, every one of us, we will have that revelation. We will have that realization. We will have that awareness on how important it is for us to be able to stay connected to you. And we just want to dedicate this time to your hands. Grant us the wisdom, the comprehension for every one of us to be able to understand your word today. And we just want to commit this time to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So there's a few things yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ke-8. Dan saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat seterusnya, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. It's very interesting. If you want to live a fruitful Christian life, we have to stay connected with Christ. Ada 4 poin yang akan saya kongsikan pada pagi hari ini. Ya, ada 4 poin sahaja. Yang pertama adalah stay connected. Why we need to stay connected dengan Tuhan? We stay connected untuk to bear fruit, untuk menghasilkan buah. And as we know, the ranting-ranting or the branches will not be able to produce fruit by itself. And it's very interesting actually di mana pohon anggur ini sebenarnya digelar sebagai prolific plant. Dia digelar sebagai prolific plant because dia menghasilkan buah yang banyak. Sebagai contohnya buah anggur ini. You see, it's yang segugus. Is it segugus? I'm not sure if saya gunakan penjodoh bilangan yang betul. Tapi kalau kita tengok di dalam satu begini, tapi ada banyak sekali buah. Sebab itulah dia digelar prolific plant. And it's very interesting. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama di mana anggur itu sebenarnya digunakan sebagai simbol kepada orang Israel punya fruitfulness. Bagaimana keberhasilan mereka dalam melakukan God's work di dunia ini. Ya, even para rasul juga pada waktu tersebut had written mengenai orang Israel sebagai God's vine. Ya, di mana mereka ini adalah dijaga dengan baik, carefully planted dan juga care on. But one thing we need to know, pohon anggur itu, anggur itu akan menjadi disappointment bila dia rosak, bila buah itu menjadi rotten, bila dia tidak dapat dimakan. And then Tuhan dengan jelas mengatakan begini, akulah pokok anggur yang benar. Dan dia sudah meletakkan satu foundation
yang begitu amazing sekali untuk murid-murid dia pada waktu tersebut, di mana dia mengajarkan murid-muridnya untuk melihat pohon anggur itu. Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar, ya. And dia tidak mengatakan bahwa gereja adalah pohon anggur, gereja adalah pokok anggur itu, tidak. Tetapi dia mengatakan yang dia sendiri adalah pokok anggur. And the church sebenarnya tidak lebih daripada menjadi sebagai the branches, menjadi ranting-ranting, menjadi sebahagian daripada pokok anggur tersebut. Dan bukan sekadar dia mengatakan, akulah pokok anggur, tetapi dia juga mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ya, dia sama sekali berbeza. Sebab kenapa? Unless kita sebagai orang percaya, we are vitally connected dengan Tuhan. We are connected. Kita berhubung dengan Tuhan. The quality of our fruitfulness will be unacceptable. Why? Yes, kita mungkin akan berjaya dalam banyak aspek. Kita berjaya dalam study kita berjaya dalam pekerjaan kita berjaya dalam so many things that we do. But then the question is this: when we are not attached to the vineyard, when we are not attached kepada pokok anggur itu tersebut, adakah kita menghasilkan buah yang benar? Are we producing the right kind of fruit? Adakah kita menghasilkan buah yang benar? So that's why when we are connected to God, we will be able to bear the fruit yang Tuhan mahu, ya, the right kind of fruit. Dan the second point yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah we stay connected to stay alive. Sama seperti, like one of the question yang orang sering kali bertanya setiap kali pergi ke tempat baru, especially pergi vacation, the first question that they will ask is, ada wifi ke tempat ini? Because why? We all desire to be connected. We all want to be able to connect with other people who are not with us at that moment. Yeah. So that's why it become like one of the famous question for traveler. So second point, stay connected to stay alive. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, di mana Tuhan Yesus juga mengatakan Bapa sebagai pengusaha, ataupun in other translation, in the English Bible translation, it says vine dresser or even gardener. And tugas sebagai seorang pekebun, tukang kebun, pengusaha ini ataupun the vine dresser ini adalah untuk memangkas all the branches. Ya, so that branches itu mungkin yes, dia sudah menghasilkan buah tetapi tidak banyak. Sebab itu perlu melakukan pemangkasan. Or also tugasnya adalah untuk memotong the branches, ya, memotong branches yang sudah mati sebenarnya. And in each assumption is that fruit bearing is the test of life-giving attachment to the vine, like how the branch actually stay connected to the vine. Bagaimana dia terus bertumbuh dengan bergantung kepada pokok itu, ya, dengan pokok anggur itu. And if we bear fruit, that's why kita perlu dibersihkan. Untuk kita menghasilkan buah, kita perlu dibersihkan from time to time. Kita perlu di-prune, kita perlu dicantas. Supaya mungkin for like all this while, buah kita mungkin hanya macam ini. But after that, it will become bigger. You will be able to produce more fruits in your life. Ya, that's why pruning itu sangat-sangat penting. Pruning itu sangat-sangat diperlukan untuk kita. Kenapa? Sebab dead wood ataupun dead branches ini sangat-sangat bahaya jika ia terus dibiarkan begitu sahaja. Karena itu akan menyebabkan penyakit kepada pokok tersebut sehingga menjangkiti the other branches as well. Or then next, what will happen adalah pokok tersebut, kesemua pokok itu akhirnya akan reput dan mati. And if you look at the picture that I show to you today also, kalau kamu tengok all the branches then, kalau kita tengok ranting-ranting dia itu sebenarnya sangat-sangat panjang. Dan kalau kita tengok juga dia semakin mencecah itu tanah. So if tidak di prune, okay, if tidak dicantas, can you imagine? Sampai mungkin dia punya ranting-ranting ini the branches will actually touch the ground floor. Then at the end, then you will not be able to actually to produce more fruits. At the end, most of the strength of the pokok kan akan diberikan perhatian lebih kepada untuk memastikan pokok itu dapat berdiri.
instead of will be able to produce more fruits. Ya, sebab dia semakin lama semakin berat dan akhirnya the strength of the pokok is more of like make sure yang pokok ini berdiri. So untuk pokok itu sentiasa sehat and untuk pokok ini sentiasa be able to produce fruit adalah perlu melakukan pruning. Dan Tuhan Yesus secara jelas mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sangat interesting, the phrase, tinggallah di dalam aku, for the disciples. Dan juga bagi kita sebagai murid Yesus. Ya, means like apa yang perlu kita lakukan adalah we need to make a constant, we need to make like moment to moment decision to follow Christ, untuk kita mengikut Kristus. And kita tidak boleh menjadi passive, kita tidak boleh menjadi passive. Believers, sebagai orang percaya, kita tidak boleh just remain untuk duduk, berdiam sahaja, tetapi we must be active. And we have a lot to do actually. That's why very important untuk setiap daripada kita stay connected to our local church. And I'm very happy and very proud to see that most of you guys, why are you here today? Because you are connected to the local church. And most of you guys are the ones that always attend kita punya church service, church program. So don't just sit, don't just like watch the service, but get involved. If pada hari ini kamu rasa, oh I don't know what to do, how can I get involved? Kamu tidak tahu how to get involved with the church, you can contact me. And I will make you part of the church. Bagaimana Anda sebenarnya boleh become part of the pelayanan, juga part of the ministry. And this also reminds me of rumah saya yang di Ranau, di mana di rumah saya itu, di depan rumah, dekat dengan gate, ada satu pokok longan. Dan pokok longan ini memang sentiasa menghasilkan buah yang sangat-sangat amazing, di mana setiap kali season dia akan ada banyak sekali buah. Tetapi setiap kali season dia berbuah, apa yang terjadi adalah Debbie saya akan selalu bising di family group chat. Sebab dia di sana seorang diri kan. So every one of us we are like tidak stay di Ranau. So dia akan bising, dia akan komplain, macam mana budak-budak selalu datang curi itu longan lah, macam-macam lah. But dia sangat geram with this one thing, in which bila budak-budak itu sometimes macam itu longan baru saja tumbuh, baru mengeluarkan buah, masih hijau-hijau lagi kulitnya. Dan budak-budak yang lalu, of course they're tempted. So apa yang mereka lakukan, mereka akan ambil. And then bila mereka makan, oh belum masak, dan diorang akan just buang. And then diorang ambil tuh, because sometimes ada yang actually pokok itu, buah itu di tempat yang tinggi, diorang lompat-lompat, dan nampaklah banyak buah-buah yang masih hijau ini gugur. Ya, dia gugur di tanah. Dan bukan setakat itu saja, akan ada sometimes apa yang terjadi, orang akan patahkan itu branches untuk mengambil buah. Dan even though bukan semua sebenarnya buah yang ada pada branches itu sudah masak. Dan jadi saya akan marah lah, dia akan sangat kecewa bila benda ini terjadi. Sebab at the end you know what happened? Because bila buah itu sudah jatuh di tanah, contohnya, apa yang terjadi, buah itu tidak akan dapat masak lagi. And the second thing adalah bila itu branches, even though with like a lot of fruits ada di sana, dia tidak akan dapat masak juga lagi, because basically the branches sudah mati, the buah sudah mati, tidak dapat menghasilkan buah yang bagus lagi. And in fact tidak boleh dimakan, tidak ada orang yang akan suka makannya. What I want to share, to tell you from this story is that it's very important for us untuk kita stay connected dengan Tuhan, untuk kita stay alive. Sama seperti pokok buah longan tadi kan. Kalau buah longan itu tidak dengan branches, dia tidak attach dengan the pokok, then it will not be able to produce a good fruit. Sebab itu, apa yang harus kita lakukan, stay connected to stay alive. Dan poin ketiga yang saya mau kongsikan pada hari ini adalah stay connected, to be pruned or to be cut. Kita perlu terus membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk kita melalui proses pemangkasan itu ataupun proses pemotongan itu. Kita harus membenarkan Bapa, kita harus membenarkan Tuhan untuk membersihkan kita melalui proses pruning itu, and even by cutting away all the things in our life yang kita tidak perlukan.
yang sebenarnya benda tersebut menghalang kita untuk menghasilkan buah, or even untuk menghasilkan buah yang lagi banyak. And if kita membenarkan, okay, if kita membenarkan perkara tersebut, if we allow that things to stay in us, what will happen is that we will not be able to produce fruit. Then at the end, kalau kita melihat dalam aspek kehidupan rohani kita, kita akan mati. Kita akan mati. And harus kita ingat, it may hurt a little when the Father actually start to do pruning in our life. Bila Tuhan mulai bekerja untuk membersihkan benda-benda yang tidak diperlukan dalam hidup kita. Bila Tuhan mulai untuk memotong benda-benda yang tidak berguna di dalam hidup kita. And it reminds me again, when I was young, I think when I was in secondary school, I have a lot of story about this that actually make me think of like how relevant it is. Pada waktu tersebut adalah mami saya, my late mom, dia sangat suka menanam bunga kertas. Okay, bunga kertas, as we know, bunga kertas itu kan dia ada banyak sekali color-color dia. And memang sangat-sangat cantik. Ya, dan banyak orang, jiran-jiran kami, orang kampung especially amazed dengan my mom collections of bunga kertas pada waktu tersebut. Dan pada waktu tersebut adalah apa yang terjadi bila pokok bunga itu semakin lama semakin besar. Dia sangat besar, walaupun yes, you can see that the flowers are growing. But one thing, the problem is that as it becomes bigger, banyak sebenarnya menghalang the view of our house. Dan apa yang Daddy saya lakukan pada waktu tersebut adalah dia decide untuk potong. Dia decide untuk potong. Dia tidak bagi tahu mami saya, and dia terus potong. And my mom, when dia nampak benda itu, dia sangat-sangat kecewa. Dia sangat-sangat kecewa, dia sangat sedih, like, why you do this? Why you do this? Mami saya sangat marah, sangat kecewa, because suddenly, pokok-pokok itu semua hilang. Dan bunga-bunga itu pun sudah tidak nampak. Dan tidak ada lagi, all the colors of the bunga kertas. But then, apa yang terjadi few months after that? Dan bila bunga-bunga ini sudah mulai ada, mulai tumbuh, dan dia menjadi sangat cantik. Sangat cantik, and bunga dia lagi banyak. And of course, people, orang-orang di sekitar kami pun orang mulai rasa, wow, impressed. And even ada yang mau beli bunga mami saya. And mami saya rasa, sangat happy, even though at the very first day macam sangat-sangat kecewa. Dan itulah sebenarnya yang akan terjadi juga kepada kita. Pada saat kita membenarkan Tuhan untuk prune kita, pada saat kita membenarkan Tuhan untuk memotong apapun benda-benda yang tidak diperlukan dalam diri kita, of course it hurts. But at the end we will see the result. At the end we will be able to see the changes. Dan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 hingga ke-17 dikatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita harus ingat, there are 3 things in the world. Okay, there are 3 things in the world yang akan coba dilakukan, di mana kan benda-benda di dalam dunia ini akan try to pollute us, to poison us, and also to destroy us. Benda-benda ini akan coba untuk meracuni kita, akan coba untuk mencemarkan our pikiran, our mind, our hearts, and at the end, it will destroy us. But however, the loving pruning, the loving cutting, ya, harus ingat the keyword is loving. It's not done with hatred, it's not done with jealousy, it's not done with so much of anger. Tetapi it's with the loving heart of Father. The process of pruning and cutting ini, at the end we will be able to produce life-giving fruit in our lives. Ya, so itu merupakan poin yang ketiga. Dan poin yang keempat dan poin yang terakhir yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah how we can stay connected to be successful. Ya, again, throughout the whole passage yang kita baca pada hari ini dari verse 1 hingga verse 8, kita di-remind, Tuhan banyak kali remind us, dialah pohon anggur, dialah pokok anggur, dan kitalah ranting-rantingnya. Dan we must not confuse our role.
tidak harus bingung sebenarnya dengan apa sebenarnya fungsi kita. Di mana Tuhan sebagai pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. We are the branches. We can never think that we can accomplish anything apart from our relationship with Him. Like our relationship with Him, our connection with Him is very, very important. Tetapi lihat, look at what He says, what will happen if we do not remain in Him, if we are not connected to Him. Dalam ayat seterusnya dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. And fruit bearing ini, daripada apa yang kita baca sebentar tadi, fruit bearing is not only possible, but certain. Ya, fruit bearing itu bila kita remain in Him, dia bukan saja possible, itu bukan hanya sesuatu yang ya akan terjadi, but it's certain. Benda itu pasti terjadi, bukan akan, tetapi pasti terjadi. He says that if we remain in Him and He in us, we will bear much fruit. There is no question about it. Tidak ada apapun persoalan mengenainya. And if we remain in Him, we will bear much fruit. Dan saya sendiri melihat bagaimana orang percaya, orang yang stay connected with God, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, bagaimana hidup dia diberkati. Dan saya percaya Anda sendiri melihat ada banyak orang di gereja kita sendiri yang menjadi the living testimony. Bagaimana apa yang pribadi-pribadi ini lakukan adalah when they stay connected with God. Dan saya sebenarnya sangat tertarik dengan Sis Alip. How like seperti mana yang kita tahu dia menjalankan business faithful kan, tetapi bagaimana dia terus mendorong anak-anak Atara dia itu kan untuk terus build the connection not just with each other, but the most important thing is how she brought them together to God, remind them, like she disciple them in fact untuk sekadar bukan hanya menjadi a businesswoman, because most of them are businesswomen, but juga ada a few of them are businessmen. Bagaimana mereka build that connection and betapa faithfulnya dia, faithfulnya dia dalam melayani, dalam support the church in all areas. So I see macam mana orang yang stay connected with Christ ini menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dan ada banyak pribadi lagi di dalam gereja kita yang menjadi contoh yang luar biasa. But of course I cannot share, I cannot like tell each one who are them. But you yourself, you're able to witness it. But on the other hand, kita lihat apa yang Tuhan katakan, if we do not abide in Him, if we are not connected to Him, if we tidak membangun hubungan dengan Dia, dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam NIV version dikatakan, apart from me, you can do nothing. When you are not connected to God, you are like sort of like in isolation from Him. No spiritual achievement is possible. Yes, kamu mungkin masih lagi boleh menjadi berhasil dalam pekerjaan kamu, dalam studi kamu. But in terms of spiritual achievement, in terms of your spiritual growth, you will not be able to grow because you are not connected to Him. And we will never be able to accomplish the things that God has for us if we try to do it without Christ. Yeah, we will not be able to accomplish. And saya percaya Anda sendiri juga melihat bagaimana bila Anda menjadikan God as the center of your life, God as the priority of your life, the whole thing is changed. Not only that, dalam ayat yang kita baca pada hari ini juga, we know what's the consequences of not abiding in Him, of not staying connected with Him. Dia adalah sangat disastrous, di mana dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. To fail to remain in Christ, to fail to find life in the vine, with separation from the vineyard and the consequent destruction. Di mana kita will be exposed to this destruction. Di mana slowly kita akan menjadi spiritually dead. Kita akan mati secara rohani. And the branch mungkin, it seems like physically attached. Yes, it's there. It's there. But organically, it's not part of the plant. It's not part of the tree.
because it does not participate in the life-giving flow of the divine. Kita tidak connect dengan Tuhan secara pribadi. It's just that. Like kita mengaku kita Christian, but we are not connected to Him. Yeah, and sooner or later, what will happen? Yes, you are there. Then these branches, what will happen? Dia akan slowly decay, and akhirnya jatuh, gugur ke tanah, dan tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat menghasilkan buah lagi. But yet, don't be so sad about that. Kita tengok dalam ayat seterusnya, kita dapat melihat bagaimana Jesus returns to the positive bila dia mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. An essential part of being a disciple, satu perkara yang sangat penting kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah kita diminta untuk menghasilkan buah. And in order to pray for results, a person must be connected to God. And again, of course, apa yang kita minta itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 ada dicatatkan begini. Jika kamu, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. And we can be assured, whatever that we ask will be done according to His will. Apa yang kita lakukan, apa yang kita minta, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada masanya. And the way untuk kita menjadi berhasil, the way untuk kita become successful in our Christian life, itu bukan terletak pada some of the quick fix method. Like sometimes, because you always want like, oh, fast solution to the problem. No, but it's just with one thing. It's by staying connected to God. And success in the Christian life, it requires us to have this, to do this. It requires continuous, and it requires habitual prayer, and it requires habitual study of the word. Itu merupakan sebahagian daripada our lifestyle. Menjadi sesuatu bagaimana cara untuk kita membina hubungan dengan Tuhan. And keberhasilan or the success in the Christian life means we grow closer to God. Kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Not just like during Sunday service, on weekly service, but it's from a day-to-day basis. And without abiding in the vine, without staying connected dengan Tuhan, we will accomplish nothing. Again, I have to remind you guys on this. And by abiding in the vine, we will be able to accomplish whatever God desires to happen in your life. And apa yang perlu kita lakukan? How should we respond? We respond by showing our dedication, by showing our commitment, by showing our obedience. And we can stay connected to God by obeying His commands. Dengan kita mendengar, melakukan perintah Tuhan. Sama seperti anak, sama seperti Tuhan Yesus melakukan perintah Bapa semasa dia berada di dunia ini. And obedience to the fathers, itu sama seperti pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, di mana murid-muridnya juga menunjukkan obedience mereka, ketaatan mereka. Active dependence and loving obedience are the proper path for all of God's children. Dan sebagai conclusionnya, pada hari ini, saya mau kongsi mengenai satu cerita, di mana cerita ini sebenarnya diambil berkisah tentang seorang lelaki yang berasal dari satu kampung di pergunungan itu, di mana di pergunungan tersebut itu sebenarnya dia consider a very remote place, ya, sangat-sangat terpencil dan tidak ada banyak orang di sana. Until one day, bila dia dapat opportunity untuk pergi ke bandar. Okay, dia dapat opportunity pergi ke bandar, dan dia sangat excited to see, wow, this is so different from my village. Everything looks so different, ada banyak lampu-lampu, ada banyak bangunan tinggi-tinggi, ada banyak teknologi yang sangat advance. Dan ada satu benda yang dia sangat tertarik. Because at that time dia tidak ada mempunyai duit yang banyak. Dia hanya boleh membeli dan membawa pulang only a few things sahaja. Okay, a few things sahaja. So what happened is that dia beli all this bulb. Dia beli all this bulb dan dia bawa balik. Because dia sangat excited. And then penjual itu semasa dia membeli the bulbs adalah penjual itu mengatakan,
kamu harus juga beli the switches. So yeah, they decide untuk beli the switches. Yeah, as you can see on my slide, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba gambar itu switches tidak ada, but yes, dia beli all this bulb, the menthol, dan juga switches, and they're very excited. Bila dia sampai di kampung dia pada waktu tersebut, dia quickly put up, and dia letak di luar rumah juga, sampai jiran-jiran dia pun curious. Dan mereka mula menanyakan kepada dia, apakah benda tersebut? Dan dia mengatakan kepada jiran-jiran dia, dan setiap orang yang lalu pada waktu tersebut, kamu tunggu dan lihat, wait and see, until night comes, then you'll be able to see. Dan of course, few hours after that, malam pun datang, ya, dan gelap, seluruh kampung itu gelap. And then they pun very excited, yes, this is the moment I'm going to show to my villagers, I have this amazing invention, amazing item yang saya baru bawa pulang dari bandar. Dan the moment dia klik itu switches, you know what happened? Tidak ada lampu. Tidak ada lampu dan dia sangat curious. Dan orang kampung pun sedar. There is one thing, there is a problem with that. Di mana sebenarnya kampung tersebut apa yang terjadi adalah tidak ada electricity. Tidak ada electricity langsung. Dan sama seperti daripada cerita ini. Okay? You've got to be connected. Kita perlu berhubung. Kita perlu stay connected with God. If anything of significance is going to happen. Perhaps mungkin banyak daripada kita pada pagi hari ini, we keep on like switching on, off. Ya. Tetapi bila kita rasa, oh yes, I want to like this thing to happen in my life, you on. But it seems like nothing happened. Sama seperti apa yang terjadi pada lelaki tersebut, di mana they switch on the lights and then there's nothing happen. It's because there is no source, there's no power source. And to change Jesus metaphor slightly, satu persoalan yang saya mau tanyakan kepada semua Anda yang mendengar pada pagi hari ini, are you plugged in? Adakah Anda stay connected to the power source, kepada Tuhan kita? And are you actually connected? Stay connected to God will help us to bear fruits. Stay connected to God will help us to stay alive. And stay connected to God will help us to be pruned or to be cut. And stay connected to God will help us to be successful, untuk menjadi orang yang berhasil. You can be three things in life pada hari ini. Untuk Anda selidiki sama ada Anda adalah fruitful ataupun just hanging on. You are there. You seem there, but you're not bearing any fruits. Ataupun Anda berada dalam kategori ketiga, Anda sudah mati. And always remember, kalau Anda berada dalam position just hanging on, you are just there, but you are not really connected. You look like you're connected, but you are not. Very soon, you will go down to the third category, di mana Anda akan spiritually dead. Ya, so saya berharap apa yang saya kongsikan pada hari ini akan dapat terus encourage everyone, especially in this new year. I know that there's so many challenges. Even for some of us, we still have to work from home. You still have to study from home. But no matter what situation that you are in right now, I just want to encourage you guys, stay connected. Stay connected to God. Stay connected to our power source, that we will be able to accomplish so many things in life. Mari kita berdoa. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada pagi ini. Saya percaya kita semua sangat diberkati melalui perkongsian sebentar tadi. Pada minggu ini, kita ada beberapa highlights dan announcement. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan boleh dilakukan secara online transfer ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk menyerahkan resip transaksi Anda kepada bendahari gereja cabang masing-masing untuk tujuan rekod. Yang kedua ialah Jom Pray Together. Jom Pray Together diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Sekian sahaja highlights dan announcement untuk minggu ini. Thank you. See you next week.